Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustamir, saya dari PJKR 5B Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Langsung saja, eh, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjabarkannya. Yang pertama itu ya manajemen. Apakah manajemen itu? Ya. Menurut Draft and Merchich pada tahun 1999 mengarahkan manajemen sebagai proses permainan dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Jadi manajemen itu seperti itu. Lanjut. Apakah yang kedua yaitu manajer? Ya, manajer. Apa? Manajer itu apa? Ya. Manajer adalah seseorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajer. Contohnya, secara spesifik yaitu seseorang manajer adalah seseorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Jadi mereka adalah anggota organisasi yang berkoordinasi, berintegrasi, mengatur, menjaga, mengawasi, dan bekerja secara langsung dengan anggota-anggota lainnya menurut Robbins and Kohler pada tahun 1999. Yang ketiga yaitu mengapa mengejar karir di manajemen. Mengapa? Beberapa orang suka akan pengakuan akan prestasi yang secara periodik dikeluarkan oleh perusahaannya, seperti dekan, direktur olahraga, manajer fitness, dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah yang membuat orang-orang ingin menjadi manajer. Selanjutnya yaitu B, prinsip manajer dan struktur organisasi. Struktur manajer organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan bertanggung jawab. Ya. Untuk tujuan organisasi harus dipenuhi secara efisien dan berhasil. Manajemen harus mendelegasikan sebagai kewenangan untuk individu yang bertanggung jawab, gitu ya. Jadi harus bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu faktor-faktor seperti uraian, sumber daya manusia, dan kendala ekonomi seringkali menentukan struktur organisasi yang paling tepat untuk sistem tertentu. Contoh yang pertama, struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau bargan organisasi. Yang kedua yaitu garis dan staf organisasi. Yang ketiga itu struktur dan organisasi formal dan informal. Yang keempat itu struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Dan yang terakhir yaitu struktur dan organisasi penjelasan di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Ya, jadi kesimpulannya, salah satu fungsi manajemen adalah untuk mengembangkan struktur organisasi melalui tujuan pendidikan jasmani dan olahraga secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga yang akan dicapai adalah kebugaran fisik, keterampilan motorik, kognitif, dan perkembangan afektif, sosial, emosional. Pendidikan fisik dan tujuan olahraga melalui fisik adalah vital dan
untuk pendidikan dan harus hadir untuk benar-benar mendidik seluruh individu. Ya, itu kesimpulannya untuk manajemen dan keorganisasian. Yang C, administrasi olahraga. Ya. Administrasi olahraga, yaitu kata administrasi berasal dari kata Belanda administrati, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat atau korespondensi, kreasipan, agenda atau pekerjaan-pekerjaan tata usaha kantor. Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu administrate, yang artinya pada, ministrair melayani. Maka arti administrasi berarti memberikan pelayanan gitu. Pengertian administrasi sudah dijelaskan, yaitu sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut, yaitu proses, fungsi, dan tugas, dan keperantaan atau institusi. Yang pertama yaitu proses, yang kedua fungsi atau tugas, yang ketiga yaitu keperantaan atau institusi. Ya, selanjutnya itu dalam administrasi itu harus memiliki yang namanya motivasi, karena dengan motivasi pekerjaan akan lebih mudah. Adapun teori motivasi komporer yang menggambarkan kondisi saat ini ada dalam menjelaskan motivasi karyawan menurut MC Khaled dalam bukunya MC Khaled Theory of Needs. Dalam teori kebutuhan yang dikembangkan oleh David Mekel dan kawan-kawan, yang pertama itu kebutuhan pencapaian, yang kedua itu kebutuhan kekuatan, yang ketiga kebutuhan hubungan. Ya, itu menurut McKellen dan kawan-kawan. Ya. Sedangkan definisi menurut penulis Indonesia, yaitu Delinggie, administrasi adalah segenap rangkaian kebutuhan pengalaman dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan. Menurut Sutarto, administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Sedangkan P. Siagian, administrasi adalah proses kerjasama antara 2 orang atau lebih berdasarkan rasialitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang lebih ditentukan. Dan yang terakhir menurut Ngalim Purwoto, administrasi adalah suatu proses keseluruhan dari semua kegiatan bersama dengan bermanfaatkan semua fasilitas dan yang tersedia baik mental, personal maupun spiritual dalam usaha mencapai suatu tujuan bersama secara efektif. Itu menurut definisi menurut penulis yang ada di Indonesia. Ya.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Saya masih, karena saya juga masih belajar, kurang lebihnya saya minta maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.